Sebuah rumah di Yongfeng Road, Taichung dikabarkan dilalap api Senin dini hari. Saat itu seorang PMI wanita dan pasien bermarga Cheng terperangkap di dalam rumah. PMI berhasil lolos setelah melompat dari jendela, namun pasien yang dirawat meninggal karena menyandang cacat fisik dan tunanetra sehingga tidak dapat lolos. 不是他不要走，他是不要走，会再进来。你叫他走，他不要走就对了，是不是？对啊，我已经没有时间了。 Disampaikan oleh PMI tersebut, ia biasanya merawat pasien tunanetra ini. Saat kebakaran terjadi, ia hendak menarik pasien turun ke bawah namun ditolak pasien. Akhirnya PMI tersebut memanjat dan melompat dari lantai 3. Insiden ini menyebabkan satu orang tewas dan satu cedera. Sumber api disinyalir berasal dari trafo di lantai 1. Pihak Bea Cukai Tiongkok menyetop impor nanas Taiwan per 1 Maret dengan alasan mereka berkali-kali menemukan 3 jenis serangga sisik pada nanas Taiwan sejak 2020, sehingga perlu melakukan upaya pencegahan keamanan hayati sesuai peraturan dan standar Tiongkok. Dewan Pertanian tidak dapat menerima dan menyayangkan hal tersebut. Taiwan telah memperkuat langkah keamanan yang sesuai dengan peraturan Tiongkok sejak Oktober lalu. Setelah itu, ekspor nanas mencapai 100%. Berdasarkan peraturan internasional, bila ditemukan serangga sisik pada area perbatasan, mereka hanya perlu difumigasi dan tak perlu menghentikan transaksi. Penghentian oleh Tiongkok melanggar peraturan internasional. 我们输到日本的凤梨呢，如果有发现这个介壳虫，也是用这样的方式，简易处理的方式。 Produksi nanas tahun lalu mencapai 420 ribu ton, 30% diekspor, dari 30% ekspor, pangsa ekspor ke Tiongkok mencapai 97%. COE akan menggunakan dana 1 miliar dolar Taiwan untuk memperkuat jalur pemasaran dalam negeri, memperluas pemanfaatan pasar pengolahan agar harga tahun ini dapat distabilkan menjadi harga 2 tahun silam. Ini pertama kalinya ekspor nanas Taiwan dihentikan ke Tiongkok. PM Su Tseng-chang menanggapi ia tak ingin memperbesar hal ini hingga tingkat politik dan akan meluncurkan 3 langkah stabilisasi harga. Tanggal 1 Maret adalah hari terakhir liburan. Angin monsun timur laut melemah, cuaca kembali normal. Sebagian besar wilayah cerah berawan. Suhu siang hari cenderung panas namun relatif sejuk pada pagi dan malam hari. Kabut dan polusi udara mudah timbul di kawasan tengah, selatan, Kinmen, dan Matsu. Angin monsun timur laut menguat pada hari Selasa dan Rabu menimbulkan cuaca basah dan sejuk. Angin monsun timur laut kembali menguat pada hari Selasa yang menyebabkan suhu berkisar pada 18 derajat Celcius. Hujan mulai mereda pada hari Rabu. Hujan sporadis berpeluang timbul di Taipei dan wilayah timur. Suhu kembali meningkat. Namun angin monsun timur laut akan tiba di akhir pekan yang membawa curah hujan singkat di wilayah utara, timur, atau di area pegunungan pada sebagian wilayah tengah. Suhu beralih sejuk di kawasan utara dan Yilan. Singapura baru-baru ini meluncurkan Hotel Connect at Changi di sekitar bandara agar pengunjung dapat melakukan negosiasi bisnis sekaligus menjalani karantina. Pengunjung bisnis jangka pendek yang tinggal di hotel akan mengadopsi metode economic bubble, yakni tak perlu menjalani karantina 14 hari bila pemeriksaannya negatif dan bisa langsung melakukan negosiasi bisnis di hotel. Then the benefit they have of this facility is they don't have to serve the additional quarantine time in Singapore. After the initial short waiting period at the facility to wait for the results of their on-arrival test, they are able to get to business immediately. Selama tamu tinggal di hotel, lampu kamar akan dinyalakan warna merah dan akan padam bila hasil pemeriksaannya negatif. Saat ini mereka dapat meninggalkan kamar. Ruang rapat juga didesain sedemikian rupa, misalnya meletakkan partisi kaca di bagian tengah. Kedua sisi memiliki pintu keluar masuk dan ventilasi serta protofon di atas meja. Pertukaran dokumen juga dapat dilakukan lewat kompartemen yang didesinfeksi. So if you come from the land side, the doors are two-way. You come from the air side. Once you enter the facility, you cannot leave until someone lets you out. You have to stay within the facility. Hotel ini akan menerima rombongan tamu perdana pada bulan Maret. Diharapkan model ini dapat menarik tamu bisnis berkunjung dan segera mendongkrak perekonomian setempat.